وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah juma'in. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada hari ini kita masih membuat video reaksi berkenaan sesuatu hal yang mesti kita luruskan, karena ini menyangkut hak umat, menyangkut hak keramaian, menyangkut akidah kita sebagai umat Islam. Adapun video yang kita reaksi adalah sebagai berikut ini. Cara supaya kita itu bisa terhindar dari Dajjal atau fitnah Dajjal gimana? Susah itu. Susah. Kalau saya bilang itu susah, sangat susah. Karena itu betul-betul seorang itu harus benar-benar belajar baik. Jadi belajar punya ilmu, belajar untuk tidak ujub, tidak riya, seperti itu. Belajar untuk tidak ujub, tidak riya, itu sama. Kalau dia sudah ujub sama riya, dia keluar dari hadis Nabi. Kemudian dia keluar dari ayat Allah. Nah, itu pasti ada Dajjal. Bukan harus baca surat Kahfi dari 1-10. Setahu saya itu di hari Jumat itu memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi titik. Jadi kita mengerjakan membaca surat itu karena perintah. Karena sunnah Rasul. Ya, Tidak ada hadisnya begitu. Jadi titik kalau saya. Kalau baca karena Allah titik. Kalau udah punya keinginan ini ya nggak ngerti saya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah caranya agar terhindar dari fitnah Dajjal? Beliau menjawab, sangat susah dan sangat susah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam memberikan solusi dan memberikan tata cara dari suatu hal yang kecil sampai sesuatu hal yang besar. Suatu hal yang kecil saja telah diatur dalam Islam, apalagi menghadapi yang namanya fitnah Dajjal. Tidak mungkin Islam memberikan solusi kepada umatnya agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimanakah caranya agar terhindar dari fitnah Dajjal? Ikhwan fiddin rahimakumullah, paling tidak ada beberapa cara agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama tentunya adalah dengan penajaman akidah. Kita tahu bahwasanya dengan menajamkan akidah, dengan meningkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini akan sangat berfungsi untuk menyelamatkan akidah kita. Bahwasanya kelak Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan. Kalau orang yang bertauhid, tentu dia akan sangat mengerti dan paham bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat di dunia ini, melainkan hanya bisa nanti dilihat ketika berada di dalam surga. Satu. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum fasta'iz billahi min arba'in." Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 588. Nabi mengatakan, apabila seseorang di antara kamu ketika tasyahud, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dengan 4 hal, yakni perlindungan terhadap
azab jahannam, kemudian terhindar dari azab kubur, kemudian agar terhindar dari fitnah hidup dan mati, kemudian yang keempat agar terhindar dari kejahatan fitnah dajjal. Ini cara yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni berdoa ketika kita selesai tasyahud sebelum salam, maka diajarkan doa ini. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara berlindung terhadap fitnah dajjal? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Siapa saja yang hafal 10 surat awal dari surah Al-Kahfi, dihindarkan oleh Allah dari fitnah dajjal. Hadis dari Abu Darda, hadis nomor 809, riwayat Imam Muslim. Hadis ini tentunya harus kita amalkan, yakni dengan menghafal 10 awal surat dari surah Al-Kahfi. Ini cara yang ketiga dengan menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Kemudian adapun cara yang keempat adalah man sami'a bid-dajjali falyan'anhu, kata Rasulullah. Siapa saja yang mendengar berita kedatangan Dajjal, maka hendaklah menghindar darinya. Hadis dari Imran bin Husain yang direwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 4319. Jadi ada 4 cara agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ikhwafidin rahimakumullah, barangkali ini sebagai pengetahuan, sebagai tambahan yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.